Salam hore, Om Swastiastu. Halo Sobat STI Bali, Mawali Mare Santit yang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada bersama seorang narasumber yang mungkin merupakan salah satu request daripada kalian semuanya. Dan sebelum kalian tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Semoga tidak berlama-lama lagi, hari ini kita bakal ngobrol bareng Pak D Kembar. Om Swastiastu, Pak D. Om Swastiastu. Wah, niki. Pak D pun api gatre. Becik-becik Kucita. Sebenarnya sehat nge. Sehat Ya, nge. nah, Pak D Titiang mau ngajak Pak D ngobrol seputaran Pak D terjun di dunia seni. Tapi sebelum nikah, boleh perkenalkan diri Dumun, Mangga Titiang Uning, sama Ton Sarang Sami Uning, nama asli, nama panggilan, kelahiran, asal. Terus. Om Swastiastu, Wastan Titiang, Imade Swardike, sering dipanggil Made Kembar. Titiang saking Banjar Angobaya, Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Titiang lahir 10 April tahun 1972. 72. Inge. Berarti makin Yusuf 50 tahun. Awal tidak saja. 50 tahun. 50 tahun. Inge. Pak D Kembar. Inge. Nama D Kembar nih kan dari kecil, Pak D? Iya. Dari karena dia yang saudara kembar. Kembar. Berarti yang pertama Wayan Kembar. Pak D yang nomor 2. Yang nomor 2. Pak D bersaudara berapa orang jadi 4 orang. Cowok Sami? Ada adik 2 cewek-cewek. Cewek-cewek. Oh, terus kembarannya mana nih Pak D? Ada mungkin Nari. Oh, Nari. Oh, penari juga. Iya, ring Cikomaria, ring kepasakan ke Nopeng juga. Iya. Oh. Kan ada di Cikomaria itu apa namanya nyekah itu, ya itu. Kremasi. Pak Den kan sarang. Karena dia yang itu kena jadi guru dia yang ternyedang pagi dulu. Oh gitu. Kan jam 11, jam 10 tidak bisa. Karena ada yang jam 11-nya itu kan tidak bisa yang penari. Gitu. Iya, akhirnya dia yang lebih cenderung pada nari ke desa yang lain gitu. Oh gitu, ya oke deh. Nah Pak D dari sejak kapan tertarik dengan seni? Titiang ke ring SMP, kebetulan ada mahasiswa ASTI yang tinggal di niki wenten daunnya kos wenten Dumun. Dan itu namanya Pak Agus Wira Negara dari Kaliwungu. Bapaknya itu tinggal di rumahnya Pak Sudarmawan namanya. Nah, kebetulan beliau kuliah ring ASTI, akhirnya beliau merekrut muda-mudi. Dia waktu itu SMP, belum jadi muda-mudi. Nah, itu diajarkan tari-tarian lepas. Ada Wirayuda, ada Gopala, ada Cakda. Setelah waktu itu dia boleh tari Gopala. Nah, itu mulai sekitar SMP kelas 2 kira-kira. Oh, berarti tersentuh seni ini dari SMP. SMP. Berarti SD belum. Berarti termasuk kembarannya juga tersentuhnya mulai sama dari SMP. Karena ada itu Pak Agus Wiranegara itu yang membina muda-mudi di sini untuk belajar nari di rumahnya Pak Putu Darmawan. Titiang kebetulan dapat narinya Gopala. Ada yang lebih dewasa, Cakda gitu itu. Ada juga tari Wirayuda dan sebagainya. Dan pentasnya di Balai Banjar, di Wantilan itu dulu. Ya. Oh, berarti itu yang mengawali. Itu mengawali. Terus akhirnya? Udah itu yang masuk ring PGA, pendidikan guru agama. Di sana ada ekstrakurikuler nari. Yang nari juga belajar sama Pak Nyoman Warjana. Waktu itu guru bahasa Kawi dan bahasa Bali di PGA. Itu juga diajar tentang topeng. Berarti ngawet topengnya ring PGA. Itu wenten ekstrakurikuler nari. Ada tabo, ada pesantian, dan begitu ada tari. Yang kebetulan tari nyerinya yang tari gitu ekstrakurikulernya. Tapi kan belajar olah vokal dong Pak Di? Iya. Belajarnya di sana. Belajarnya di sana juga. Jadi topeng keras, topeng tua, penasar dari sana mengawali dari Pak Nyoman Warjana, guru PGA itu. Oke. Nah Pak De, saya kan penasaran nih karena dia ngobrol sama anak kembar ya. Pak De ini selalu bareng nggak sih sama kembarannya? Ya dulu sering narinya waktu kebetulan sekarang dia ada job di kremasi, sehingga dia nggak bisa. Berarti ngawalin nari, ngawalin terjun ke dunia seni itu bareng-bareng ya, dari masa-masa SMP. Iya. Apa kemarinnya juga gini agama juga nyari? Iya, guru agama Hindu. Oh, berarti sama-sama nih. Persis sama. Oh gitu. Ya kebetulan kakak itu di Denpasar Utara, saya di Denpasar Barat.
gurunya. Oh gitu. Ya. Oh, berarti yang mengawalinya nih sama Ya, nih. sama. Ampura Demongan. Kalau untuk wajah sama enggak Pak De? Hampir sama. Berarti apa namanya kembar Identical ya. Oh, Identical. ya. Ya, identik ya. Oh ya, Gitu. gitu ya. Wih, seru ya pasti Ya. itu. Nah, terus akhirnya kan Pak De nih Nah. belajar ke topeng. Iya, udah tuh tamat PGA, saya kerja di hotel di Cadewata. Oh, Pernah hotel dulu. di Tamat hotel PGA, ini? ya. Ya. Udah itu kebetulan waktu itu juga di Dupura itu ada ngodaang susunan. Iya. Mau pentas itu juga lagi jadi guru dari Tegal Tamu, gue ngaji sakit Tegal Tamu khusus untuk membina Telonarang. Dan juga ikut juga belajar di sana di Pura. Dikasih yang waktu itu jadi penasar. Jadi penasar. Penasar Telonarang. Mepayas dong. Mepulas, Ya. Itu. Itu kena ngodain. Ngoda susun itu karena pentas perdana itu. Jadi anak-anak di desa niki sebunan untuk pentas ngiring ide musola. Oh, berarti Telonarang. sebunan. Sebunan. Ya, Terus sebunan. wijilnya Siro? Wijilnya kakak waktu itu. Yang kembar? Kembarnya. Wijilnya. Kengken Saya penasarnya waktu itu. Wih, kengken dia waktu nikah ya. Iya. Tapi karena make up ya. Iya, make up. Baru ini kan Berubah. penasar misi Iya. kumis, Nge. atau wijil enggak? Oh, Iya. iya. Itu udah gue ngaji saking Tegal Tamu itu baru yang keluar belajar sama kalau tarinya pernah sama Pak Dejimat Batuan. Iya. Untuk penasarnya pernah belajar sama Pak Tut Swece Ring Batu Bulan pernah. Udah sama Pak Bukel juga pernah khusus topeng kerasnya. Pak Bukel saking Batuan pernah juga khusus topeng kerasnya. Udah tentang duko, tentang pedanda itu yang senang pada figurnya Gusti Ngurahwinia yang Cadang Sari. Iya. Itu yang senang gitu lah. Sempat ketemu, sempat Pernah, belajar mereka. pernah artinya ngobrol-ngobrol, Iya. sharing gitu. Gimana jadi dukuh gimana, itu jadi pedanda gimana, Bores bagaimana, itu. Nah, Pak De kan Niki yang bisa dikatakan mepayas juga dumo nopeng. Iya. Terus mana yang lebih dominan Niki Pak De? Jadi yang nopeng sudah karyanya. Berarti yang pakai tapel. Iya pakai tapel. Topeng berarti. Iya, topeng pajagan, topeng sudah karya itu. Topeng wali. Topeng pajak. Pajagan yang sering, pajak sering. Sendiri dong, Sendiri itu, kan? ya, sendiri majag. Kebetulan mungkin nonton keponak tiang, adik tiang yang kawin ke taman itu sudah jadi topeng tiang yang ngajarin. Oke, Sekarang betul. sudah tiang ada berdua, tiang jadi wijil sekarang dan jadi penasarnya karena bodinya besar gitu. Oh gitu. Iya. Oke deh. Biasanya Pak De narinya nih kan sarang siro mantan kalau dumun nih. Wonten saking batan poh Pak Warte. Dari Gerih Batuan namanya Wayan Balik. Pernah dari Gerane pernah Nyoman Kanre. Pernah. Iya. Itu yang pernah Jiwin itulah. Terus Ya. ya kalau nari nopeng wali nih kan di mana aja biasanya Pak? Oh. Apakah di sekitar Denpasar atau sudah sampai? Ya sampai Pecatu, Nusa Dua pernah, Jimbaran, Karangasem, Buleleng, Tabanan, sudah hampir Negara. pernah. Negara Udah itu Nikah. ya waktu yang belajar gambuh di Desa Batuan pernah ke luar negeri. Oh Pak De juga gambuh? Gambuh ya. Wow. Kenal Pak De juga kan gambuh produser Batuan itu. Ada gitu. gambuh di produser Batuan itu. Tulang Pak Jimat pembinanya langsung itu. Kalau di gambuh Pak De ada senapi? Dari Togog namanya, penasar keras itu. Penasarnya Prabangsa, Kebalang, Pamotan. Togog kalau Semar itu penasarnya Panji. Terus untuk tata riasnya nih kan Sendiri juga, pada cuma ke bawah aja. sama dengan penasar Arjo nih kok? Enggak, beda. Kumisnya ke bawah dia. Nikah berangkat kemana Pak De? Ke Itali dan Derma. Derma berapa hari satu bulan. Tapi waktu nikah sudah ada das guru? Belum. Oh belum. Berarti masih asik di dunia seni nih. Masih muda, belum kawin. Oh gitu. Ya, berarti belum. Pak De Niki berkeseniannya memang masih pure, masih muda. Iya. Sebelum nikah Iya, kan gitu belum dan ya. sebelum nikah. Betul. Oke, ke Itali. Pernah Itali di Roma. Roma, aduh, Dan ada Roma pernah gitu ya, dua tempat sana.
sedang di Denmark juga 2 tempat, Copenhagen dan Holstebro. Itu ngegambuh aja. Gambuh aja. Rombongan gambuhnya ada dari Italia, namanya Ibu Christine, orang Italia itu yang sebagai leadernya. Dan Pak Dejimat sebagai leadernya dari Bali gitu. Kebetulan yang sarang juga. Terus kembarannya ikut nggak Pak De? Enggak. Kembarannya nggak ikut. Nggak ikut. Oke, nah terus akhirnya Pak De kan nikah Niki. Iya. Berarti kan tetap berkesenian kan? Iya, tetap. Niki masih sidak karya nikah berarti sebelum menikah sampunnya. Iya, sudah sebelum menikah sudah belajar. Ya. Istri seniman? Saya seniman, ini tamatan isi. Oh ya. Tamatan isi. Ya. Ibunya tamatan ini isi. ibunya. Tari. Oh, padahal Pak De yang bukan tamatan isi kan ya? Dari PGA dan HIADN. Oh. Dia tamat HIADN, ya ada itu S1-nya HIADN 2011 dan S2-nya juga di HDN 2013. Berarti SPDH. Da MPLH. SAG MPLH, Filsafat Indo. Manajemen filsafat. Iya. Oke. Oh, berarti ibunya yang lebih ibunya nggak ikut nari, Pak De? Ikut ketika Makena. Ya ketika yang nari Cidakara nyenukan, itu ibunya istri saya jadi nyanyi itu Bibi Birangde atau ngucapin dialognya itu. Nggak terjun ke gini, mulai jadi mantri atau pernah waktu ketika ada orang order baris punio yang kebetulan didadak untuk menampilkan baris punio, terpaksa istrinya yang jadi baris punio untuk istrinya yang jadi baris punio. Iya, Aduh, tabah saja nih Bu. Karena mendadak, Pak De tolong besok niki nari karena harus ada baris punio. Oh nggak yang sewa pakaian baris gitu, ya sama lengkap satu gelungan pakaian, karena nari kan bisa gitu, cuma sebentar aja bawa punio aja gitu. Gitu. Ternyata ibunya yang lebih basicnya di seni, yang Pak De yang pernah juga tidak. Waktu di Pura jadi bahula, pernah jadi sahadewa dulu, pernah berpasangan nggak sih Pak De berdua? Ya pernah, saya jadi penasarnya, ibunya jadi sahadewa. Waktu ngiring sesuunan ring Pura, ya kan, wenten pelawatan, wenten barong, atau gede, wenten ratu mas, atau ayu. Setiap 6 bulannya harus pentas. Senarang ini, wenten tiang sebagai klien Virginonya harus bisa menampilkan gitu, harus bisa ngiring ide musolah gitu, setiap 6 bulan gitu. Oke. Nah Pak De kan yang nari basicnya di topeng ya, topeng Sidakarya, lengkap ya. Apa namanya, majak? Majak ya, awalnya majak ya. Majak tuh biasanya berapa lama sih Pak De? 1 jam 15 menit, tergantung pada ide Sulinggih mau puja. Ketika beliau lama ya lama, kalau pendek ya pendek gitu. Kan kita ngecek ide peranda, karena topeng Sidakarya harus muspa gitu. Iya, harus muspa. Pesantian harus diam, topeng harus diam, gambar harus diam, kena kusuk muspa. Kalau nopeng majak nih Kak, biasanya sehari bisa nggak Pak De ngambil 2 kali sampai 3 kali? Kalau guru nggak bisa, karena ya sore aja. Kalau kebetulan dumun bisa pernah 5 kali 7 kali pernah. Majak? Iya. Kebetulan agak cemedang sih ya. Iya sampai malam. Pangsio nih Ki. 7 kali. 7 kali. Pernah Jogopati, kebetulan puranya dekat-dekat ya. Di ring ibu dumun udah itu baru ring sepihan itu kan, sangat sepihan ya. Kebetulan juga sana sampai itu di luar juga pernah, artinya ada juga estafet dah itu gitu. Itu zaman, sampai 7 kali tahun berapa itu ya. Belum jadi guru. Masih jarang topengnya ya. Iya. Pernah itu. Berarti pidan reton aja gini dah tiap hari tuh bisa dikatakan nggak kalau nari nikah memang menjadi suatu pekerjaannya Pak De waktu nikah? Ya dulu ya, udah tuh saya ngonor waktu SD itu ngonor, dapat diprioritaskan narinya, karena ngonor kan gajinya dikit, sehingga kita nari bisa gitu waktu itu. Sekarang udah jadi PNS agak sulit, itu. Bener. Dulu kan honor kan dikit gajinya, honor, kita dikasih kesempatan untuk berarti lebih liunan banopeng waktu honor itu. Kan? Waktu yang pernah di Waribang, adunya Atu Haji Pujana, Barong Den, ya tahun 2003 waktu Covid, waktu bom Bali itu. Pernah 2002 itu. Maksudnya ngisi Rika? Yang reguler itu di Barong Den. Tiap hari Rika? Iya, pernah. Dados napi? Jadi penasan, dados pate, dados nunying, merangkap. Waktunya Pak Mangego pernah juga ada waktu itu. Pak Dada juga ada waktu itu. Tapi itu waktu Pak Gangsar. Waktu nikah masih ngonor? Iya, ngonor. Oh iya. Ngonor SD waktu itu. Pernah jadi sana. Dan akhirnya langsung jadi PNS, yaitu yang membuat jadinya narinya agak
paginya tidak bisa, sering gitu lah, malu gitu lah. Artinya kalau tanggal merah atau hari Minggu bisa gitu. Kalau misalnya hari aktif ya mungkin sebulan sekali ya, kalau pas yang nari itu di rumah ada saudara kan tidak malu kita nolak saudara. Harus kita ngayah di tempat saudara Tengah Gede misalnya, bilang sama kapseknya, ampun Bu, dia ngayah hari Tengah Gede yang sendiri, mohon izin untuk libur atau izin lah begitu. Nah itu kalau pagi, kalau sore tidak masalah. Jam 1, jam 2 ke atas tidak masalah. Ada guru agama ya? Guru agama Hindu. Ya. Berarti sudah masuk dah nih ke kalau topeng gininya ya. Topeng apa? Topeng pajak. Ya, topeng pajak ya. Berisi tutur. Betulan yang ke di order tuh tentang sejarah, tentang kawitan seseorang. Yang khusus begitu. Itu yang di Pecatu yang hanya tentang Tangkas Korea Agung. Berarti harus tahu dong sejarah babat itu. Udah itu pernah judulnya Kubayang, Toroh Kubayang, Tamya itu pernah, Bang Pinati itu. Pernah juga apa namanya yang ada Bener Sumanik Mas. Nah, itu request gitu. Oh, berarti di request sebelumnya Pak D dia wareh Tangkas Korea Agung tolong diceritakan tentang itu gimana sejarahnya. Pak D dia wareh Bener Sumanik Mas itu. Tolong gimana sejarahnya itu. Ada yang pampirkan. Di topeng wali ini nih Ki, apa namanya, sesuai request yang menjelaskan tentang sejarah. Nggak salah sih, guru agama. Itu ya yang selama ini yang lakoni begitu. Orang itu biasanya request, order gitu. Sebelumnya mungkin 7 hari sebelumnya atau bahkan sampai sebulan sebelumnya. Misalnya di Pecatu itu biasanya yang nari begitu. Itu ini yang terakhir nih kita yang nari di Pecatu. Dia request tentang Tangkas Korea Agung. Karena tentang sejarahnya Tangkas Korea Agung. Kok namanya Tangkas? Kok adanya Korea Agung dari mana datangnya? Itu kita paparkan lewat dukuh nanti menjelaskan. Topeng keras, topeng tua, udah itu penasar wijil, dukuh. Dukuh inilah yang akan menjelaskan topeng dukuh itu. Tentunya penasarnya yang nandaan bisa bertanya, supaya bisa keluar dukuhnya ini. Nah itu. Penasarnya bertanya, atau kenapa ada ini? Dukuhnya menjelaskan. Ini gitu. Nah, Pak D, kita bicara tentang suka duka ya. Iya. Apanya Dek dulu ya, duka apa sukanya nih? Ya terserah yang mana, silakan. Sukanya menjadi seorang perginan apa? Sukanya begini, ketika tiang nari, penabuhnya serius ngamalin itu, penonton juga serius, udah itu tiang juga baik memaparkan tentang sejarah orang itu. Itu sudah itu sampai terakhir nari dan kembali ditanya sama yang upah itu, tidak ada adanya ceritanya atau ulang kembali saya lagi mendengarkan ceritanya dan lebih jelas lagi. Itu biasanya. Itu sukanya. Berarti saya itu tiang neke narinya diterima oleh masyarakat. Benar, itu. Bahkan yang pulang di hari sini besoknya khusus tentang membahas tentang itu, tentang misalnya yang kemarin yang menampilkan tentang Tangkas Korea Agung misalnya. Judul topeng itu. Dan itu besoknya kadang-kadang dari telepon tuh ke sini. Pak D, kemudian lebih jelasnya biar kan tahu. Karena waktu Pak Pak D Nopeng kan waktunya mungkin sejam setengah, tidak lengkap memaparkan. Nah itu, berarti itu yang banggakan. Jadi ada sampai ke rumah, ada nelpon itu yang menjadi apa namanya sukanya menjadi seorang pergina ya. Dan ketika itu dia betul mendengarkan ketika yang menampilkan tokoh dukuh yang menampilkan cerita itu. Jadi pemedak itu yang waris itu betul mendengarkan gimana sejarahnya. Dan penabuh juga serius nabuh apapun yang gerakan respon gitu. Sehingga itu yang kebanggaan dan kepuasan hati itu. Nah kalau dukanya? Dukanya begini, yang pernah nari Premon ya belanja di Karangasem begitu. Waktu dia di bel, Pak Made nganya ring pada pusah itu. Ya, jangan tanggal ini Meremon. Ngajak waktu itu Turakse, udah itu Sukame, Made Panti, waktu itu mantrinya tiang sama kakak, 5 orang. Udah itu nyater motor, kebetulan waktu dia dari mikrolet motornya, ndak kijang yang mahal itu. Mikrolet kan ya agak murah dikit gitu. Sampai di sana di Karangasem lah begitu. Tidak ada puranya pusat, tapi tidak ada odalan. Ada puranya. Ada pura pusat tapi tidak ada upacara.
Kan tuh modelnya. Ada orang order narinya di Pura Pusat, di desa Anu itu misalnya. Saya tidak bilang desanya, nanti di Karangasem itu. Saya datang ke sana, rombongan premonnya, mantrinya itu Madepanti, desanya Nyoman Sukarmo, dan likunya Turakse, yang tokoh sama kakak itu waktu itu. Sampai di sana ada Pura Pusat, tapi tidak ada upacara begitu. Jadi dibohongi itu. Itu akhirnya kan balik kembali. Kita bayar aja mikrolet, Bapak waktu itu 100 berapa tuh ongkos transport waktu dulu itu. Untung, untung mikrolet kalau Kijang kita kan agak mahal bayar. Kita kan nyater motor itu, rombongan premon itu. Di telepon Niko enggak di telepon Niko. Telepon enggak ngangkat lagi. Itu yang enggak tahu orangnya. Itu yang di order tuh Pak D. Iya. Belum Pak D. Iya, itu yang salah sendiri. Ya. Yang itu salah sendiri, dia yang belum kenal orangnya. Dia kenal baik gitu. Dia Pak D yang kenal baik. Toh niki premon nggih, premon nggih 5 orang penarinya. Ini tadi. Tolong cariin Sukarmo, tolong carikan Curase. Ya cuma mantinya di Panti waktu itu yang cowok itu. Yang sendiri berdua sama kakak. Udah berangkat di sana sampai di Puro, tidak ada upacara begitu, tidak ada odalan. Itu pernah. Tujuannya apa gitu ya? Tidak tahu itu pertama. Yang kedua saya dari Celanarang di daerah dan Badung itu, ini dapat amplop, dapat upah apa namanya sesari. Itu amplop kan ada galuh, ada liku, ada penasar, ada wijil, ada pandung. Nah, kebetulan jadi pandung itu yang mandung itu. Pas betul yang wijil saya kasih, penasar saya kasih, galuh saya kasih, liku saya kasih dan sebagainya. Yang pati saya ambil, lupa saya buka gitu. Sampai di rumah saya buka kosong, tidak ada uangnya. Terus yang lainnya gimana? Yang lain mungkin ada, mungkin tidak nelpon dia. Berarti kan berisi uang yang lain, amplop yang lain tuh. Apakah penasarnya, wijilnya, atau mata gedenya, atau condongnya, atau liku apa galuhnya, mungkin berisi itu. Berisi apa lah? Udah tahu ya. Udah ada nelpon lagi. Pokoknya mirip kan. Enggak, mungkin ada itu. Dia sendiri buka, di rumah saya buka gitu. Kosong gitu. Itu dukanya. Itu pernah begitu. Iya. Sampai segitunya orang ngerjain ya. Ya, pernah apa dia lupa. Dia enggak berani lagi bertanya karena udah dah gitu. Iya, kita jadinya kan gini. Pernah yang Bandung begitu ya. Enggak mungkin lah kita modelnya nelpon lagi kok amplopku kosong. Iya. Malu dia nggih. Ya udahlah gitu jangan sendiri Berarti gitu. itu bagian dari dukanya. Itu yang dua itu yang pernah yang alami begitu. Iya. Iya. Nah, Pak D, makanya Pak D kan menjadi guru agama. Iya. SD ya? SD. Kelas? SD 15 Daupuri, SD Negeri 15 Daupuri. Tempatnya di Jalan Sudirman, masuk Kangin itu. Itu gini, apa namanya, ngajar kelas berapa? 1 sampai 6. Oh gitu? Ya, guru bidang studi. Khusus agama? Agama Hindu. Oh gitu. Iya. Berarti di SD 1 aja ada guru agama? Iya, 1. Ada guru Islam, ada Hindu, ada Kristen. Kan banyak di Sudirman tentara itu kan dari berbagai agama itu anaknya. Ada yang Hindunya. Nah, gitu. Pak D, kalau disuruh milih, mana sih yang menjadi seorang pergina apa jadi guru? Ya, saya pilih keduanya. Paginya jadi guru, sorenya ya nganyah. Sama-sama menghasilkan kan mungkin kan? Karena begini, saya terus terang aja bilang untuk jadi guru ini perjuangan luar biasa perjuangannya. Saya ngonor dari berapa tahun Pak D? Apa? Berapa tahun ngonornya? Ngonor dari 2004 sampai 2013 baru diangkat. 9 tahun ya? Ya 2004 sampai 2014 baru NIP-nya keluar. Diangkat 2013, NIP keluar 2014. Baru keluar NIP-nya. 10 tahun itu udah honornya. Itu dan betul waktu tes itu luar biasa. Saya tes waktu di GOR dengan ribuan orang itu lulusnya hanya seberapa orang. Untuk Tiang sama kakak lulus itu. Itu ulian ngayang-ngayang. Ya itu dah maka dia utamakan yang jadi guru dulu untuk nopeng dan goyang juga goyang lemah juga. Oh, Pak D juga ngewayang? Yang lemah ya, yang lemah. Dalam juga. Ya, yang lemah, yang dog gitu. Dan itu yang nomor 2 kan begitu. Ketika saya pensiun nanti baru saya full fokus lale tentang topeng, tentang wayang nanti dan sebagainya. Karena sekarang masih terikat oleh jadi guru gitu. Berarti pensiunnya malah 10 tahun ya? 2032. Sekitar lagi 10 umur tahun. 65 kan ya? 60. Oh, umur 60 lagi 10 tahun. Iya.
tahun 2032. Ampun yoga niki pas ngono orang Iya. gila ngatur raya. Makin kan pun PNS menang dulu istirahat. Iya. Nah, nanti Artinya sudah sore-sore 10 tahun ya. 10 tahun malih wow lagi. Kalau tanggal bara hari Minggu, Nggih. nah ya artinya bisa, gitu. iya. Kalau sore-sore misalnya jam 2 ke atas tuh bisa. Nah. Itu. Nah Pak D, apa sih harapan Pak D ke depannya? Khususnya untuk Pak D juga untuk generasi muda yang berkecimpung di dunia seni. Iya. Ya harapan pada seniman muda itu topeng khususnya, mari kita memperdalam itu tentang sejarah-sejarah. Ini yang agak sulit itu. Iya. Ya, perlu adanya kita pahami sejarah itu, kita pelajari. Misalnya Bang Pinate, kebetulan kita yang order itu Warih Bang Pinate, gimana tentang sejarah Bang Pinate? Pas kita di order oleh misalnya Tangkas Surya Agung, gimana sejarah itu? Tentang Tamya, tentang Pujangga, Pandai dan sebagainya, Babat Pasak dan sebagainya, Masak Gegel dan sebagainya. Nah itu kita pelajari. Itu sekiranya di samping topeng sebagai pemput wali, juga sebagai pencerahan, Iya. penyuluhan kepada warih itu. Nah, tentunya ada sumber-sumber yang akurat sebagai dokumen kita itu Iya, iya. untuk kita pelajari. Jadi itu harapannya ya Itu ya bagi generasi muda yang ingin supaya menekuni tidak topeng. hanya humoris. Benar. Humoris bisa, humoris bisa. Itu ada tarinya, kan gitu. Ada humorisnya, ada magisnya lagi sudah karya itu. Nah ini harus kita pahami. Tari, speng keras, speng tua, dalam itu tarinya. Penasar, vokalnya. Dukuh, tentang sejarahnya. Dan Bondres, humornya. Sedangkan Siddha Karya, ini magisnya begitu. Artinya kebetulan ucapan Siddha Karya yang dapat dari Ida Sinuhun, saking Bung Kase, ampun lebar. Abro Sinuhun, gereja pengembungan Bung Kase. Langsung beliau juga mesupatin kerap dan topeng Siddha Karya itu yang sendiri. Dan beliau juga mengajari tentang ucapan Siddha Karyanya. Itu. Ya, ada yang mudah-mudahan generasi muda Nika juga ya seperti yang dikatakan Pak D Nika belajarlah sedikit tidaknya tontonan itu juga menjadi sebuah tuntunan. Iya. Ya. Makanya ada yang kita pahami. Pertama itu harus tahu tentang wiraga dulu. Iya. Wiraga itu tari. Habis wiraga baru tahu tentang wiramo, tentang vokalnya. Ya. Udah itu wijenana. Nah, ini wijenana ini pengetahuan baik babat sastra agama ini kita pahami. Habis wijenana baru winongniyang. Winongniyang itu ada anugerah dari Tuhan. Udah itu ada wirasa, penjiwaan, menjiwai tarian itu. Dan itu terakhir baru wibawa, baru bertaksu kita itu. Nah, jadi wibawa ini datang dari ini, dari wiraga, dari wiramo, dari wijenana, wirasa, winongniyang. Terakhir baru ada wibawa, metaksu. Nah, ini yang kita pahami. Kita harus memahami yang namanya limawi. Iya, limawi itu. limawi ya, itu. ya. Terutama tentang wijedana ini, Iya, tentang pengetahuan ini, tentang sejarah, tentang sastra agama, tentang ukuran dan sebagainya. Dan dipahami kita tuturkan lewat topeng itu. Iya. Itu. Tentang misalnya tentang babat, lewat topeng itu. Tentang satu agama misalnya, tentang agama kita lewat topeng itu, sehingga penonton itu di samping sebagai pengumpulan upacara, penonton juga dapat pencerahan tentang agama. Itu topeng wali yang ini topeng wali pencerahan. Iya, di samping juga ada bondres untuk hiburannya. Ini ada kategorinya, harus ada tarinya, harus ada vokalnya, ada sejarahnya, ada pengetahuannya, ada humorisnya, dan terakhir ada magicnya. Siddha Karya itu betul-betul harus betul-betul kita tuh menampilkan dengan spontanitas. Siddha Karya itu yang beda sendiri itu. Ada yang rekaman untuk Siddha Karyanya ya, yang waktu ini di PHDI waktu Mutatah Masal itu yang nari, ada yang merekam pakai YouTube itu. Nah, itu berarti ada di YouTube ya? Ciri khas yang sendiri. Iya, berarti ada di YouTube. Di YouTube, di YouTube. Judulnya Topeng Siddha Karya PHDI. Topeng Siddha Karya PHDI dan Siddha Karya Update. Siddha Karya update yang nari di Kemenang Kota Denpasar, Siddha Karya PHDI di PHDI, dan ada topeng Pajagan tentang sejarah Arya Kenceng yang topeng di Mengumi. Juga ada di YouTube. Udah ada YouTube ya, sebetulnya. Tentang sejarah tentang Arya Kenceng yang menampilkan
kok ada kencang dari mana datangnya? Oke deh, saya akan nonton itu. Ya. Dari mana sih datangnya Ya, ada kencang? itu yang ada topeng sederhana yang Iya, nari iya. di Batu Lumang, di Mengungi itu. Tapi itu topeng Pajagan sendiri. Oke, Iya. weh. Ini nih asiknya kalau ngobrol sama guru agama, Iya. guys. Dapat pencerahan terus Itu. kita. Iya. Oke. Pak De, ini ke Bandar untuk Galah, tapi Inge. terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman dengan Inge. Titiang, dengan apa namanya, mudah-mudahan generasi muda menonton podcast Niki, Inge. jadi dapat gambaran sedikit bahwa menari topeng tidak hanya menari saja, tapi seharusnya memahami yang namanya tadi namwinya Iya, tadi itu. ya. Mudah-mudahan generasi muda lebih apa namanya mempelajari lah lagi tentang sejarah. lebih mendalami. Inge. Ya, Nah, Pak dia De. semuanya masuk. Ya benar-benar. Jadi unsur, jadi kesatuan Iya, ya. semuanya masuk unsur itu. Inge. Baik tarinya, baik satuannya, baik humorisnya, baik sakral topengnya itu, Iya. magisnya itu, kombinasi semuanya. Oke. Itu. Nah, terima kasih banyak nih Inge. Pak De atas waktunya. Niki Titiang punya oleh-oleh sedikit. Ini adalah Nionir Mala Oil. Mohon Inge. diterima. Ini adalah Inge. salah satu sponsor yang Semua mensponsori buku kita. LR kita. Inge. Kira minyak kelapa yang terbuat dari bahan rempah-rempah alami yang Inge. khasiatnya mampu meredakan hampir semua jenis penyakit. Inge. Bisa dibalurkan ke seluruh badan atau di area yang sakit. Taler Niki dados diminum. Diminum. Inge. Inge. Cek semua Bu ke Cita. Inge. Ketan talan Niki Pak De. Pak De juga sudah bergabung di Koperasi Dana Mandiri karena Niki merupakan salah satu sponsor yang sangat luar biasa. Inge. Koperasi Niki memberikan apresiasi kepada narasumber yang ajak ngobrol. Inge. Yang pertama Niki diberikan 1 logam mulia berupa emas Inge. dan sampun bersertifikat. Ketan talan Pak De secara langsung sudah menjadi anggota koperasi. Inge. Sudah dibukakan tabungan sebesar 500.000 Inge rupiah. di Bank Dana Mandiri. Inge, koperasi. Koperasi. Inge, Oh, koperasi koperasi Dana sebab Mandiri. oke, Dana Inge. Mandiri. Niki semua transaksi bisa dilakukan melalui handphone karena Niki sudah berbasis digital, Inge. tinggal di-download di Play Store on time KSU Dana Mandiri. Inge. Inge. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Inge. Pak De sehat selalu. Inge. Mudah-mudahan nanti bisa tetap berkarya, berkesenian, Inge. khususnya memberikan apa namanya wejangan-wejangan Inge. melalui topeng walinya Inge. pada masyarakat Inge tentunya. sukses. Inge tiang wali inge menawi kerang langkung di tiang tanali nunas gangna pangampuro Inge. inge ketambat di tiang. Inge. Inge buku Sementara cita. Sarah Sami, demikian tadi OR Titiang bersama Pak Di Kembar. Mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini, kalian yang belum tahu Pak Di Kembar menjadi tahu, yang sudah tahu lebih mengenal lagi Pak Di Kembar. Dan jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Gus Menir, buruan kalian subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi Kesarengin. Di tiang Madi Swardike utawi Made Kemar. Jalun Sunma pamit sini pantau para Mas Santi. Om, Santi, Santi, Santi. Om. Om. Salam hore dumun, salam Hore. hore. Dadah.